Dengan bangkit berdiri kita nyatakan hormat kita akan nama Yesus, Juru Selamat kita. KPPK nomor 68, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkan pun, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkan pun, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Kebaktian hari ini kita percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ayat pembuka bagi ibadah pada pagi hari ini adalah Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita masuk dalam doa. Inilah kami ya Bapa yang baik, manusia yang lemah dan berdosa. Kami bersyukur atas semua yang Kau berikan pada setiap kami, untuk waktu-waktu yang Kau berikan untuk kami boleh berkumpul dalam keluarga kami, dalam jemaat di tempat ini ya Tuhan. Ampuni dan layakan setiap kami, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Buka mata hati kami, untuk kami bisa melihat apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami persembahkan pujian dan bakti kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. KPPK nomor 199, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, hanya dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya.
Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, sehingga hatiku dalam keteduhan. Bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. kami masyurkan, Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. kita akan membaca sebagian firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ke 8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Romeo Wibowo. Mari dengan sikap hati yang siap ditabur firman Tuhan dengan menyanyikan KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, lenyap bayang maut saat nampak wajah Tuhan.
patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya Percayalah dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami patuh dan setia kepadamu. Tuhan, hari ini ketika kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menangkap kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dari setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tema khotbah pada pagi hari ini adalah setia pada janji. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 9 ayat 6, 14 dan 15. Yosua pasal yang ke-9 ayat 6, 14 dan 15. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Tionghoa punya pepatah, jika berjanji meski hujan badai harus ditepati. Karena itu orang bijak tidak sembarang membuat janji. Saya ulangi, jika berjanji meski hujan badai harus ditepati. Karena itu orang bijak tidak sembarang membuat janji. Luar biasa sekali saudara-saudara. Nah, di balik pepatah ini ada satu pengalaman hidup, yaitu masalah kepercayaan. Bagi orang Tionghoa, kepercayaan itu nomor satu. Baik di dalam membangun persahabatan, membangun rumah tangga, membangun bisnis, dan semua aspek dalam kehidupan ini kuncinya adalah kepercayaan. Sekali tidak bisa dipercaya, maka selamanya tidak bisa dipercaya. Jadi ini masalah kepercayaan. Karena itu orang bijaksana itu sangat takut sekali membuat janji. Bagaimana dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekarang ini? Bagaimana kita memandang perkara janji? Saya melihat di zaman ini ada penurunan kualitas dalam perkara janji. Janji ini dianggap sepele, kehilangan nilai sakralnya. Kalau zaman dulu orang tuh takut membuat janji. Kalau sudah berjanji, kalau nggak ditepati mereka yakin ada bahaya yang akan mereka terima. Tapi sekarang bagaimana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentang janji? Janji kecil begitu
Ya kalau tidak ditepati ya tinggal berbuat janji lagi atau minta maaf. Saudara, begitu entengnya janji di zaman sekarang ini. Ada orang mengatakan janji itu ya janji tinggal janji. Janji itu hanya lip service, hanya untuk menyenangkan orang saja, tuntutan pekerjaan supaya orang senang saja. Makanya orang zaman sekarang itu susah untuk memegang perkataan orang lain. Pepatah yang kedua, pepatah Tionghoa juga bilang begini, kata-kata yang bisa dipercaya tidak perlu dihias. Kata-kata yang dihias jangan dipercaya. Ini menarik saudara-saudara. Kata-kata yang bisa dipercaya justru tidak perlu dihias. Kalau ada kata-kata yang dihias begitu manis, malah jangan percaya. Saudara, apa yang Alkitab katakan tentang sebuah janji? Saudara, dari teks yang kita baca ada sebuah cerita yang luar biasa sekali tentang janji. Nah, satu kali diceritakan Yosua memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan. Perintah Tuhan, taklukkan semuanya, jangan ada yang bersisa. Akhirnya ditaklukkan dari kota Yeriko, kota Ai, dan kemudian kota-kota berikutnya. Ada satu kota yang menarik ya dalam kisah ini, yaitu kota Gibeon. Orang-orang Gibeon di dalamnya ketika mendengar, waduh, Yeriko sudah takluk, kota Ai sudah takluk, wah ini kemudian giliran kami ini akan takluk. Luar biasa orang Israel ini. Lalu bagaimana mereka caranya untuk menghadapi orang Israel? Mereka membuat drama, mereka menipu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka membuat orang-orangnya berpakaian compang-camping, bekal-bekal semua sudah di setting sedemikian rupa. Lalu kemudian mereka datang di perkemahan orang Israel menghadap Yosua. Mereka mengatakan begini, kami ini dari negeri jauh, lihatlah pakaian kami compang-camping, saking jauhnya kami sengaja datang ke sini. Mari kita perhatikan ayat 6, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua di tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ikatlah perjanjian dengan kami, kami datang jauh-jauh. Benar-benar dengan tulus untuk menjalin persahabatan dengan Israel. Kira-kira percaya enggak saudara-saudara? Yosua dan orang Israel pada waktu itu. Lalu mereka bermulut manis saudara di sini ya. Kalau kita membaca kisahnya, mereka mengatakan, kami telah mendengar kehebatan Tuhan Allahmu dari negeri kami. Wah, Tuhan kamu tuh hebat luar biasa. Mulai dari Mesir, dari perjalanan kemudian menaklukkan banyak musuh. Wah, Tuhan kamu hebat luar biasa. Saya sangat kagum sekali. Karena itu kami sengaja datang jauh-jauh untuk menjadi hamba-hambamu. Kalau nggak percaya, lihatlah makanan kami yang dulu kami berangkat sangat panas, sekarang tinggal remah-remah dan kering saking jauhnya perjalanan kami. Tuh lihatlah kirbat-kirbat anggur kami, dulu baru, sekarang lihatlah sobek-sobek. Pakaian kami juga begitu, dulu masih baru, masih gagah kami datang dari negeri kami, sekarang compang-camping begini karena saking jauhnya perjalanan. Semuanya tulus kami ingin mengabdi kepada Allahmu, Allah Israel yang hebat itu. Wah saudara, dengan perkataan yang manis itu luluhlah hati Yosua dan orang Israel. Dikatakan di ayat 14 dan 15 begini. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Mengikat satu perjanjian, mengikat sebuah sumpah, saudara-saudara. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? 3 hari kemudian baru ketahuan. Ternyata mereka bukan dari negeri jauh. Mereka adalah orang-orang Kanaan, orang Gibeon. Tapi sudah janji itu sudah dibuat, sumpah itu sudah dibuat. Lalu bagaimana? Mungkin pikir kita gini, janji itu batal dong, kan orang itu menipu. Tapi tidak, saudara-saudara. Bagi orang Israel pada waktu itu, apapun kondisinya, ketika janji sudah dibuat, harus ditepati. Dan benar orang Gibeon dibiarkan hidup. Karena Yosua sudah berjanji.
Dan akhirnya orang-orang Gibeon ini menjadi kerikil di mata orang-orang Israel. Sangat pahit kalau lihat orang Gibeon, waduh, mereka menipu kita. Sekarang mereka tinggal di antara kita. Tapi bagaimana janji sudah dibuat? Saudara, ketika Saul menjadi raja Israel, matanya selalu kelilipan kalau lihat orang Gibeon ini. Orang Gibeon pengen aja untuk membunuh begitu. Lalu apa yang dilakukan, saudara? Saul tidak mengindahkan perjanjian yang dibuat oleh Yosua. Dibunuhlah orang-orang Gibeon itu, dikejar, dibunuh, dipukuli. Bagaimana reaksi Tuhan melihat itu, saudara? Ternyata Tuhan sangat marah sekali. Kalau saudara membaca di 2 Samuel pasal 21, Tuhan menurunkan kelaparan selama 3 tahun berturut-turut di tengah-tengah orang Israel. Kelaparan 3 tahun berturut-turut. Ini kita kena corona 3 bulan aja sudah kelaparan. Ini orang Israel kelaparan 3 tahun berturut-turut. Lalu mereka mengadu kepada Tuhan, salah orang Israel itu apa? Lalu firman Tuhan katakan di ayat 1 di pasal 21 itu. Pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Orang-orang yang sudah diikat oleh sebuah perjanjian. Gara-gara Saul membunuh orang Gibeon, malapetaka itu diberikan Tuhan. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percayai sangat membenci orang yang ingkar pada sebuah janji. Memang Yosua adalah orang yang terburu-buru dalam membuat janji itu. Dikatakan tadi di ayat 14, Yosua tidak meminta keputusan dari Tuhan. Dia terburu-buru, dia terlena oleh ucapan-ucapan manis itu. Tapi dia harus menanggung akibat dari janji yang dia ucapkan. Saudara, menarik lagi kalau kita membaca Mazmur pasal 15, dikatakan siapa yang berkenan atau layak menghadap Tuhan, menghadap gunung-gunung kudusnya Tuhan. Dijelaskan di sana salah satunya adalah mereka yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Jadi orang yang dikenan Tuhan adalah orang yang memegang janji atau sumpah walaupun rugi. Ini menarik sekali. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji dan dia sangat membenci anak-anaknya, umat-umatnya yang tidak menepati janji. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah membuat sebuah janji? Entah itu janji kecil atau janji besar, renungkan baik-baik. Ada nilai sakral di dalam janji yang kita ucapkan, saudara. Kalau tidak ditepati, itu bisa berbahaya. Apalagi janji di hadapan Tuhan. Misalkan nasar atau ikrar atau apapun ya. Saudara, kalau kita yang sudah menikah, pasti kita pernah berbuat atau mengucapkan janji. Janji nikah masih ingat ya saudara? Mari kita renungkan kembali. Di hadapan Tuhan, hambanya dan jemaatnya, saya menerimamu sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Dan sebaliknya, istri mengucapkan menerimamu sebagai suami yang sah dan satu-satunya. Dan kemudian apa? Janji kita akan selalu mengasihimu, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Itu janji saudara yang saudara ucapkan di hadapan Tuhan, hambanya dan jemaatnya. Kalau saudara mengingkari janji itu, saudara berhadapan dengan Tuhan yang sangat benci dengan orang yang ingkar akan sebuah janji. Saudara, betapapun saudara ribut hebat dengan suamimu, dengan istrimu, ingat pada janji yang pernah kita ucapkan. Karena Tuhan menyaksikan janji yang kita buat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengatakan begini, aduh Pak, suami saya tidak bisa dipercaya, dia berbuat serong. Sudah hancur keluarga saya nggak bisa percaya. Kalau waktu bisa diputar kembali, sejarah bisa berulang kembali, saya nggak mau menikah sama orang ini. Saya sudah sakit hati, saya selalu dikecewakan. Bagi suami Kristen yang selalu menyakiti istrinya dengan mengotori janji kudusnya, bertobatlah saudara. Sebab saudara berhadapan dengan Tuhan. Apalagi ketika istrimu yang tersakiti itu berdoa kepada Tuhan,
Dan firman Tuhan mengatakan orang yang terluka atau teraniaya ketika dia berdoa, dia akan didengar oleh Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan didiklah suami saya. Apakah saudara nggak ngeri berhadapan dengan Tuhan itu? Bagi istri yang pengen berpisah dengan suami, sudah lupa akan janji nikahnya pada waktu pernikahan, saudara harus ingat bahwa apapun kondisinya di dalam Tuhan tetap ada sebuah harapan. Saya ada sebuah cerita. Suatu hari di musim winter yang sangat dingin sekali di Eropa, satu keluarga terkejut sekali oleh karena pada jam 9 malam rumahnya diketok. Waduh, siapa ini malam-malam begini mengetok pintu? Akhirnya pintu diketok lebih keras lagi. Waduh, siapa nih malam ini sepi kayak begini? Kok bertamu begini? Waduh, jangan-jangan orang jahat. Waktu ditanya, siapa di luar? I'm sorry, saya ketinggalan kereta. Saya kedinginan di luar. Apakah boleh saya menumpang bermalam di rumah saudara? Waktu melihat keadaannya, dilihat dari lubang pintu itu memang menggigil sekali. Akhirnya dipersilakan masuk. Tapi kami nggak punya ruangan untuk menampung Anda, Pak. Tapi kami cuma punya gudang di basement. Apakah Bapak mau di basement, di gudang? Oh, nggak masalah, asal kami nggak kedinginan. Akhirnya dia tinggal di gudang bawah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu malam itu larut, keluarga itu mendengar ada orang bermain gitar sangat indah sekali. Waduh, siapa ini main gitar malam-malam gini? Setelah didengarkan baik-baik, sumber suaranya dari gudang bawah itu. Akhirnya diikuti, benar tamu tadi itu saudara mengoprek gitar yang udah berdebu lama sekali, sudah sudah rusak parah gitu. Dan senarnya tinggal 3, tapi dia bisa memainkan dengan sangat indah sekali gitu kan. Terkejutlah keluarga itu. Pak, itu gitar sudah hancur kayak begitu, sudah kami puluhan tahun nggak pakai, sudah kami taruh di gudang. Tapi Anda bisa memainkannya dengan indah sekali. Lalu tamu itu mengatakan, saya ini kerjaannya setiap hari membuat gitar. Jangankan senar tinggal 3, tinggal 1 pun saya bisa memainkannya. Saudara, apa yang ingin saya katakan? Barangkali keadaan kita atau keluarga kita hancur seperti gitar itu sudah hopeless, nggak ada harapan. Tapi di tangan sang pembuat gitar itu bisa dimainkan dengan indah. Demikian hidup kita di tangan Tuhan, betapapun hancurnya hidup saudara-saudara, hancurnya keluarga saudara, masih ada harapan di tangan Tuhan. Tuhan masih bisa memainkannya dengan sangat indah sekali. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan satu ruang untuk dia berkarya dalam keluarga kita. Taatilah atau peganglah janji yang pernah kita perbuat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi kalau kita bicara masalah janji. Pernahkah saudara membuat janji dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan berbuat janji kepada mama. Kita telepon, "Mah, nanti malam jam 6 siap-siap ya, kita makan malam di luar." Mama sudah senang sekali. Tapi jam 5 saudara ditelepon pacar yang sangat cantik sekali, ngajak jalan-jalan. Bagaimana saudara? Ya iyalah, batalinlah janji dengan mama. Pacar nomor 1 lah, mama bisa mengerti. Dia bisa mengerti anaknya sendiri. Makan malam mah besok-besok juga bisa. Tapi bayangkan saudara, kalau mama saudara sudah siap-siap, sudah mandi, sudah menunggu, wah anak saya perhatian sekali ya, mau ngajak makan. Tapi tiba-tiba saudara telepon, "Mah, batal. Lain kali aja." Waduh, saudara, belajarlah untuk memegang janji. Tadi di Mazmur 15 dikatakan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan menepati janji walaupun rugi. Apalagi saudara, bicara masalah janji. Ada pepatah bilang begini, orang yang berjanji adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang adalah orang yang berjanji. Setuju saudara-saudara ya? Orang yang berjanji memang adalah orang yang berhutang karena harus ditepati. Tapi orang yang berhutang adalah orang yang berjanji. Benar enggak? Kalau saudara punya hutang kepada orang pasti berjanji, bulan depan lah atau minggu depan saya akan balikin. Itu janji saudara ya. Nah, kalau bulan depan ditagih hutangnya,
Jangan pura-pura bego dan sok galak. Pura-pura bego itu, aduh saya lupa, gitu kan. Atau pura-pura sok galak itu, alah segitu aja ditagih. Enggak percaya sama saya. Loh, kamu kan yang berjanji. Kok ditagih malah marah? Dulu waktu hutang sopannya luar biasa. Wah halus, sekarang ditagih marah-marah galak seperti itu. Saudara, ada banyak orang yang sakit hati ketika diperlakukan seperti itu. Karena itu ada meme lucu, saudara. Bilangnya begini, Anda sopan, kami curiga. Jangan-jangan Anda mau pinjam duit. Karena awalnya sopan sekali, wah merayu-rayu dengan mulut manis, kasih pinjaman. Tapi waktu jatuh tempo, saudara galak sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi saya, orang yang meminjami uang kepada kita, dia berkorban berkali-kali. Apalagi yang mereka yang uangnya pas-pasan, tapi rela kasih pinjaman kepada kita. Ini sudah sangat baik sekali, kita harus patut berterima kasih. Waktu jatuh tempo, dia sengaja nggak tagih. Alasannya apa? Nggak enak lah teman sendiri jaga perasaan. Dia berkorban perasaan sekali lagi. Kalau saudara nggak bayar, saudara betapa berdosanya. Saudara bukan hanya belum mengembalikan uang teman saudara, tapi saudara sudah menginjak-injak kebaikan hatinya. Saudara sangat berdosa sekali. Malah seharusnya saudara harus yang berinisiatif sebelum jatuh tempo itu harus berkata, oh nanti ya tanggal 1 ya, 3 hari lagi saya balikin. Jangan nunggu ditagih, saudara. Kan belum ditagih. Saudara ngerepotin sekali lagi kalau nunggu ditagih. Saudara, bagi orang tertentu untuk menagih kepada teman itu beratnya luar biasa. Tapi saudara menunggu ditagih itu benar-benar ngerepotinnya luar biasa. Jadi saudara, ketika saudara punya janji atau pinjam uang kepada orang lain, pegang janji itu baik-baik. Bayar tepat waktu supaya saudara menjadi orang yang bisa dipercayai dan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya yang ingin saya katakan adalah berusahalah untuk menepati janjimu walaupun sangat sulit keadaanmu. Jagalah kesakralan sebuah janji karena Anda akan diberkati. Saudara, saya sangat merindukan sekali jemaat saya menjadi kesaksian yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dikenal baik di tengah-tengah masyarakat Tasik. Misalkan, oh si A itu ya, oh bager pisan, luar biasa orang itu. Orangnya menepati janji, bisa dipercaya, luar biasa itu orang Kristen. Tapi kalau sebaliknya, oh si A utang nggak bayar, nggak bisa dipercaya. Aduh saudara, jangan menunggu Tuhan untuk menghukum saudara. Tuhan gak menghukum pun, saudara sudah mematikan rezeki saudara dalam sepanjang hidup. Sekali tidak bisa dipercaya, selamanya orang gak mau percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi berkat. Tapi begini ya, seringkali kita ini menyulitkan Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan berkatilah saya, tapi kita sendiri menutup pintu-pintu berkat. Misalkan kita tidak bisa menjadi orang yang dipercaya. Bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan berkat-Nya kepada orang yang tidak bisa dipercayai? Kalau kita ingin diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh sesama kita, yaitu dengan menepati janji. Jagalah kesakralan sebuah janji. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, seringkali kami lupa ya Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang seringkali tidak setia dengan perkataan kami. Akhirnya kami ditimpa oleh banyak malapetaka, ditimpa oleh banyak kesulitan, oleh karena tingkah laku kami sendiri.
ampuni kami Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kami boleh menjadi orang yang bisa dipercaya. Walaupun janji-janji kecil, kami berusaha untuk menepatinya. Karena kami yakin di balik janji-janji itu ada Tuhan yang menyaksikannya. Tuhan sangat mencintai orang yang menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami untuk mampu melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan tempat. Kita ikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh ucapan syukur kita nyatakan dalam bentuk persembahan nats Alkitab yang mendasari persembahan kita adalah diambil dari Roma 12 ayat 1 pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan bila saudara-saudara simpan dalam amplop tertutup dan dikumpulkan ketika kita ibadah offline. Atau kita dapat mengirimkan persembahan itu ke rekening gereja yang sudah diumumkan di warta. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu atas ibadah yang telah Engkau sertai. Kami bersyukur untuk kesempatan kepada kami untuk kami memberikan persembahan syukur ini ya Tuhan. Bapa, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pengambil keputusan, kiranya mereka boleh berserah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyafaat juga bagi keamanan dan keadaan ekonomi bangsa ini. Biarlah kami boleh melewati masa-masa ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyafaat juga bagi gerejamu, khususnya di tengah kota Tasikmalaya, boleh menjadi berkat dan kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memimpin setiap kami. Kami serahkan untuk doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, pujinya semua ciptaannya, pujinya para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sidang jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.